Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini di pemrograman berbasis object oriented, saya akan membahas tentang tipe data. Ya, pemrograman berbasis object oriented kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java, di mana nanti Java support tipe data. Yang pertama tipe data primitif, lalu nanti ada tipe data reference atau tipe data object. Nah, saya akan membahas yang pertama adalah tipe data primitif. Ya, tipe data primitif ya seperti tipe data yang ada di bahasa pemrograman lain. Jadi kalau di Java nanti terdiri dari tipe data untuk bilangan berjenis integer sama tipe data untuk jenis desimal. Jadi kalau jenis integer adalah tipe data yang bilangan bulat, ya, bilangan bulat baik positif maupun negatif. Lalu nanti ada tipe data desimal. Tipe data desimal adalah tipe data yang mengenal pecahan, ya. Jadi dia support dua jenis, float sama double. Sedangkan yang berjenis integer nanti ada byte, ada short, ada int, ya, ada long. Lalu nanti tipe data primitif yang lain adalah boolean sama char, ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu, ya. Ya, tipe data yang berjenis integer itu termasuk tipe data primitif, ya, yaitu byte, ya. Tipe data byte dia panjangnya 8 bit. Jadi kalau kita mengenal bit, ya, yang terdiri dari angka 0 dan 1, byte dia panjangnya 8 bit. Jadi kalau kita lihat di kalkulator kan biasanya ada konversi bilangan bit, ya. Jadi kalau kita lihat di programmer, nah ini misalnya saya pilih biner, ya, 8 bit, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, seperti ini. Kalau kita konversi menjadi bilangan desimal, ya 255. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ini nanti dibagi dua, ya, dibagi dua untuk negatif sampai minus 128 dan positifnya 127, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ini daya tampung dari bilangan berjenis integer, ya, dengan tipe data byte. Nah, kita coba, ya. Jadi kalau saya buat sebuah kelas nanti di sini saya kasih nama tipe data, ya. Oke. Lalu saya buat di sini ada prosedur main. Nah, nanti pendeklarasiannya adalah tipe data terlebih dahulu byte, misalnya nanti variabelnya misalnya angka, ya, seperti ini, semikolon. Nah, kalau seandainya kita sudah ada nilai awal atau nilai inisialisasi misalnya 10, nah 10 ini termasuk ke dalam byte, ya, karena maksimumnya adalah 127, ya. Jadi maksimum 127 seperti ini. Ketika kita akan masukkan 128 nanti di sini ada garis merah yang menyatakan itu di luar jangkauannya, ya, di luar jangkauan dari tipe data byte, ya. Karena dia maksimumnya 127 sedangkan minimumnya adalah minus 128. Jadi kalau saya buat 128 masih bisa, ya. Tapi kalau saya buat minus 129 itu sudah di luar dari range-nya, ya. Jadi ada seperti ini nanti, ada error, ya, ada kesalahan yang akan dimunculkan. Nah, itu byte, ya. Jadi byte adalah tipe data yang berjenis integer untuk antara nilai minus 128 sama 127. Lalu di atasnya adalah 16 bit, ya, yaitu short, ya. Short ini daya tampungnya antara nilai minus 32 768 sampai 32767, ya. Jadi dua kali lipat daya tampung dari byte, ya. Kalau byte 8 bit, sedangkan ini adalah 16 bit, ya. Oke, kita coba. Jadi caranya sama, tipe datanya adalah short, ya, seperti ini. Nanti nama variabelnya angka misalnya. Jadi kalau 10, ya, dia masuk ke dalam range tersebut, jadi bisa. Nah, kalau kita mau inputkan misalnya
32 767 ya, 767. Nah, ini masih di dalam range short ya. Tapi kalau kita tambah 3768 nanti itu di luar. Jadi tidak bisa ya ditampung oleh tipe data short ya. Begitu juga nanti minus 32768 ya. Nah, tipe data primitif yang berjenis integer lainnya adalah int ya. Int dengan panjang 32 bit ya, dengan daya tampung seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat semakin panjang ya, daya tampungnya semakin besar ya, minus dan positifnya. Begitu juga nanti 64 bit ya, yaitu long ya, jadi daya tampungnya juga semakin panjang ya. Nah, untuk tipe data desimal atau bilangan pecahan, Java support float sama double. Jadi kalau kita coba ya, bagaimana implementasinya di dalam bahasa Java. Float ya, tipe datanya, misalnya angka nama variabelnya sama dengan bisa 10 ya, karena dia bisa pecahan ya. Tapi kita harus tambahkan F di belakangnya, itu menandakan tipe data float ya. Tapi kalau seandainya tidak ada F, itu merujuk ke tipe data double ya. Oke, jadi kita tambahkan F kalau seandainya kita ingin ada pecahan titik 30. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk double ya, misalnya nilai, saya kasih nama variabelnya misalnya 10 30 ya, semikolon. Jadi bisa ditulis seperti itu, atau bisa ditambahkan dengan huruf T di belakangnya, atau tanpa huruf T ya. Jadi penggunaannya seperti itu ya. Nah, boolean itu dia menampung nilai true dan false ya. Jadi boolean misalnya status ya. Jadi dia menampung nilai true atau dia nilai false ya. Seperti ini. Nah, sedangkan kalau char ya, char itu dia menampung satu karakter ya. Misalnya inisial A, seperti ini ya. Itu untuk char. Nah, inilah tipe data primitif ya pada bahasa pemrograman Java. Jadi ada untuk bilangan berjenis integer, bilangan bulat yaitu byte, short ya, int sama long. Sedangkan untuk bilangan pecahan nanti dia support float sama double ya. Lalu ada boolean, ada char. Nah, ada tipe data yang namanya reference atau tipe data objek. Kenapa dia disebut dengan tipe data reference? Karena yang kita ketahui, objek dalam object oriented dia memiliki yang namanya method atau ya prosedur atau function di dalamnya. Nah, tipe data yang reference adalah salah satu contohnya itu adalah string ya. Jadi string ini adalah tipe data objek ya. Kenapa? Karena dia tipe data string ini dia memiliki metode ya, metode-metode yang ada ya seperti ini. Length ini nanti digunakan untuk mengetahui panjang dari string tersebut ya. Ada char add, ada substring, ada contents ya, ada equals, ada is empty, lalu ada concat, ada replace, ada index of, ada to lower case, ada to upper case, ada trim, ada value of, ada compare to, dan masih banyak lagi. Nah, inilah metode-metode yang dimiliki tipe data reference ya. Jadi layaknya sebuah objek dia memiliki metode di dalamnya. Nah, bagaimana pengimplementasiannya kita coba. Jadi string adalah tipe datanya, lalu nanti variabelnya apa, lalu kalau saat ini ada value-nya dan nilainya tinggal dikasih ya dengan cara sama dengan lalu dikutip dengan double ya, double kutip. Oke, kita coba ya. Misalnya seperti ini, string ya, misalnya nama ya, saya tuliskan nama saya D Octavian misalnya ya, lalu kita tutup dengan semikolon ya. Oke, nah dengan membuat nama sebagai tipe data string, jadi kita bisa menggunakan function yang ada di dalam objek string ya. Jadi contohnya misalnya nama titik length ya. Kalau kita tampung di sebuah variabel misalnya int p ya, panjang,
baca Pak ya. Sistem titik out titik random p ya. Kalau kita jalankan nanti kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita mengetahui panjang dari nama D3 Octavian ini adalah 14 karakter beserta dengan spasinya ya. Lalu function apa saja atau metode apa saja bisa diakses dari sebuah string. Misalnya char add ya. Kita ingin tahu misalnya dari nama ya, char add karakter ke 7 itu apa misalnya ya. Jadi kalau saya tampung di sini char ya, karena dia akan menghasilkan char ya. Misalnya I inisial ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya letakkan di sini I, jadi akan dikasih tahu karakter ketujuh dari nama D3 Octavian ini adalah C ya. Oke. Ada lagi substring ya. Substring ini fungsinya kita mau mengambil string ya. Jadi saya langsung saja ya, nama titik substring. Jadi ada begin index ya. Kalau saya mulai dari indeks ketiga, nanti hasilnya seperti ini. Ray Octavian ya. Jadi ini indeks ke 0, 1, 2, 3 ya. Jadi dia dimulai dari indeks 0 ya. Nah, substring juga nanti ada begin index ya. Ada juga nanti end index misalnya 3,7 ya. Bisa kita lihat hasilnya. Oke ya. Jadi dia akan memotong dari indeks ketiga sampai ke indeks ketujuh ya. Ya, ada juga contents ya. Jadi misalnya contents apakah nama ada contents okta misalnya seperti ini. Ini harus ada dua ya. Contents, contents ya. Contents. Misalnya apakah nama ada contents O? Ya, seperti ini. Ya, tidak ada karena sini O-nya besar ya. Kalau kita ganti O-nya besar, apakah nanti nilainya apakah nilainya true nanti? Nah, nilainya true ya, karena dia sifatnya case sensitive ya. Jadi kalau saya tulis O-nya kecil nanti tidak ketemu ya contents ya, tapi kalau saya tulisnya O-nya besar nanti dia ketemu, sifatnya true ya. Nah, jadi sifatnya case sensitive. Okta misalnya. Oke, true ya. Tapi kalau O-nya saya ganti kecil, nanti tidak ketemu ya, karena tadi dia bersifat case sensitive ya. Jadi false. Jadi contents untuk mencari ya, baik karakter maupun nanti penggalan string nantinya. Mau cari apa dalam sebuah string ya. Lalu nanti kita akan mengenal equals ya. Equals ini ya membandingkan, misalnya nama, apakah nama ya equals ya sama dengan Dede misalnya, seperti ini ya. Apakah nama Dede Octavian ini sama dengan Dede ya. Nanti dia akan mengembalikan nilai false dan true. Kalau dia tidak sama nanti false, kalau dia sama nanti nilainya true ya. Kita coba. D Octavian ya. Nilainya true ya. Oke, kalau saya buang satu n-nya. Oke, nilai false tidak sama ya, tidak equal. Nah, metode apa lagi? Is empty ya. Ini memastikan apakah nama ini, variabel nama ini kosong atau tidak ya. Is empty seperti ini.
apakah dia kosong ya. Kalau kita buang misalnya seperti ini ya, ini saya buang juga ya. Oke, nama is empty ya. Nah nanti kita buat misalnya seperti ini ya. Apakah itu kosong? True ya, kosong ya. Oke. Nah, jadi is empty memastikan apakah ada isinya variabel nama sebagai tipe data string atau tidak ya. Lalu selain itu kita akan melihat concat ya. Concat ini menggabungkan nama, misalnya D3 ya. Lalu saya concat ya, misalnya D3 octadian. Lalu saya concat ya, jadi menggabungkan string ya. Concat misalnya saya gabungkan dengan mcom misalnya seperti ini ya. Ini contoh ya, kita coba. Jadi nama D3 Octavian akan digabungkan dengan kelas mcom ini. Dan ya, kalau kita ingin ada spasi, berarti di sini kita kasih spasi sehingga nanti D3 Octavian ada spasi ya, atau kita kasih koma seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Concat ada replace ya, jadi mengganti karakter dengan apa misalnya ya. Replace misalnya ganti karakter A, ini adalah all karakter A, all karakter dengan karakter yang baru ya. Nanti new char ya, jadi misalnya dengan E ya. Kalau kita jalankan nanti setiap karakter A yang ada di nama D3 Octavian ini akan diganti dengan E. Jadi D3 Octavian ya, seperti itu. Replace ya. Nah, ada lagi metode misalnya index of ya. Index of ini kebalikan dari char add ya. Kalau char add tadi kita dari indeksnya, indeks 7 itu apa isinya, karakter apa. Tapi kalau index of kebalikannya ya. Misalnya char ini ya, char si C ini itu berada di indeks keberapa? Nah, kita coba lihat ya. 7 ya. Oke. Nah, sekarang ada juga to lowercase ya. To lowercase ya berarti mengubah D3 Octavian ini menjadi huruf kecil semua ya. To lowercase seperti ini. Jadi bisa kita lihat akan dicetak D3 Octavian dengan huruf kecil semua, atau kebalikannya nanti to uppercase ya, seperti ini. Oke ya. Lalu trim ya. Trim ini yang memotong kalau seandainya ada spasi ya, seperti ini ya. Nah, kalau kita trim ya, kalau kita tampilkan nama ya, ini kan seperti terong ya. Kita coba. Karena spasi dianggap karakter ya. Nah, ini ya kan terong sejauh karakter yang ada. Tapi kalau seandainya sejauh spasi yang ada ya, tapi kalau kita tambahkan trim nanti akan dipotong spasi tersebut ya, baik spasi di awal maupun spasi yang ada di akhir ya, seperti itu fungsi trim ya. Nah, lalu nanti ada value of ya. Value of ini sebetulnya untuk mengkonversi angka ya menjadi string ya. Jadi kalau seandainya kita punya misalnya integer ya, ini aja nih, value of dari ini ya, dari float ini ya. Jadi ini kan tipe data angka ya, masuk ke dalam jenis desimal ya, kita mau konversi menjadi string ya. Jadi angka tipe datanya kita ubah, jadi seperti ini, string ya, titik
value of, ya. Nah, seperti ini. Jadi dia dikonversi menjadi string, ya, dari tipe data float menjadi tipe data string. Nah, 10.3. Kalau dia sudah kita ubah menjadi string, jadi dia tidak bisa ada proses penambahan, ya. Contohnya, kalau saya tambahkan dengan nilai nantinya, ya, seperti ini. Nah, dia tidak ditambah, tapi akan di-concat, ya, digabungkan, ya, kayaknya sebuah string, ya. Tidak, hasilnya ya 10.30 ditambah 10.30 kan harusnya 2060, ya, 20.60, tetapi karena dia salah satunya adalah string, jadi tipe data yang satunya lagi akan menjadi string juga. Akibatnya nanti jadi concat, bukan ditambah, digabungkan, ya, seperti itu. Nah, ada juga convert to, ya. Convert to ini membandingkan dua buah string sama atau tidak, ya. Kalau dia sama nanti nilainya 0. Kalau seandainya dia tidak sama nanti nilainya minus 1, ya. Misalnya nama 1 saya buat lagi, ya. Di sini saya buat misalnya D3 of ya, seperti ini, ya. Jadi nama, ya, compare to, jadi ada compare to ignore case, ya, mengabaikan huruf besar atau kecil, atau compare to saja. Kalau compare to saja dia tidak mengabaikan, jadi ini akan dianggapnya berbeda, ya, maka nilai yang dihasilkan nanti minus 1. Nah, seperti ini. Minus 3 doang, nilainya minus, ya. Tetapi kalau seandainya kita ignore case, ya, nanti dia nilainya 0, ya. 1, ya. Oke, sorry, ini ada spasi, ya. Kita coba lagi. Seharusnya 0 kalau dia sama, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke, jadi kalau dia sama dia akan mengembalikan nilai 0, ya. Tetapi kalau dia tidak sama, ya, ya kita pakai convert itu tadi, ya, seperti ini. Nanti nilainya akan minus karena dia berbeda. Nah, seperti ini, ya. Minus 32. Jadi intinya kalau nilainya minus itu tidak sama, ya. Kalau convert itu dia besar kecil huruf itu akan berbeda, ya. Tapi kalau kita pakai ignore, abaikan case-nya, hurufnya, ya. Nah, nanti dia akan nilainya 0. Dan spasi itu termasuk karakter, ya. Sehingga tadi kan hasilnya 1, ya, bukan nilai 0. Oke. Nah, itulah metode-metode yang ada di sebuah tipe data string, ya. Tipe data string ini sekali lagi adalah tipe data reference, ya, atau tipe data objek, ya. Jadi sehingga layaknya sebuah objek yang memiliki metode di dalamnya, sehingga metodenya itu bisa kita gunakan, ya. Ya, metode-metode yang bisa kita gunakan ya sudah saya jelaskan tadi fungsinya apa saja. Tetapi lebih dari sini sebetulnya lebih ada lagi, ya. Tinggal nanti silakan dicari aja di Google, ya. Oke, itu saja pertemuan tentang tipe data di materi pemrograman berbasis objek oriented. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.